Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umi, saya akan menjabarkan sedikit terkait pemahaman mengenai rukun sholat yang 18. Mengenai jumlah rukun sholat yang 18, 1 sampai 18-nya boleh dipelajari di Google atau lewat guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di lingkungan setempat. Adapun rukun sholat yang 18 terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama oleh para ulama, oleh ahli fikih disebut dengan bagian rukun qauliyun, di mana rukun qauliyun ini adalah rukun bagian lisan, dan jumlah rukunnya di rukun qauliyun adalah 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Apa ini takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir di mana dilakukan sebuah kegiatan untuk menghindarkan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian bacaannya karena menjadi bagian daripada rukun qauliyun, rukun bagian lisan, maka takbiratul ihram ini harus terdengar oleh minimal telinga kita. Bagaimana kalau tidak terdengar? Artinya takbiratul ihramnya tidak terdengar oleh telinga kita sementara telinga kita masih sehat, maka menurut ulama sholatnya tidak sah, karena ini rukun qauliyun berarti harus terdengar oleh telinga kita kalau telinga kita dalam keadaan sehat. Bagaimana kalau sholatnya di pinggir jalan tol yang bising dengan kendaraan yang lalu lalang? Maka yang penting hati kita bisa meyakinkan bahwa dengan suara yang kita keluarkan biasanya di tempat sunyi itu terdengar, maka sudah cukup. Artinya tidak mesti teriak-teriak di jalan tol, di pinggir jalan tol kita melakukan sholat harus terdengar oleh telinga kita. Ini adalah rukun qauliyun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah rukun qauliyun yang kedua. Artinya bacaannya harus terdengar pula oleh telinga kita. Kalau tidak terdengar, hanya sebatas unyem-unyem, maka tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian bacaan Fatihah pun harus diajikan terlebih dahulu mengenai tata cara bacanya, karena khawatir bahwa bacaan Fatihahnya, makharijul hurufnya, tasdidnya, dan lain-lainnya itu belum sesuai dengan kaidah bacaan Al-Quran, maka sama saja itu pun akan membatalkan sholat. Ketika misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam ayat basmalah ada 3 huruf H. Yang 1 huruf H besar, yang dua adalah huruf H kecil. Kalau 3 huruf H tersebut dalam lafaz basmalah dibaca sama, maka sama itu juga mengurangi keabsahan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka perlu dikajikan kembali bagaimana tata caranya membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi kembali ke rukun qauliyun yang kedua adalah surah Al-Fatihah. Maka bacaan Fatihah ini harus sesuai dengan makhrajul hurufnya, harus sesuai dengan kaidah tajwidnya dalam membaca Al-Quran. Rukun qauliyun yang ketiga adalah membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir juga bagian dari rukun qauliyun yang bacaannya ketika sholat sama harus terdengar dengan dengan telinga kita. Kalau telinga kita masih sehat, bacaannya sir bukan jahar ya. Bukan berarti bahwa ketika kita harus terdengar dengan telinga kita maka kita teriak-teriak membaca tahiyat akhir atau membaca Fatihah dan lain sebagainya. Kemudian rukun qauliyun yang keempat adalah membaca sholawat atas Nabi di tahiyat akhir. Bagaimana sholawat atas Nabi di tahiyat awal? Itu sunnah. Tapi sunnahnya sunnah abad kalau tidak salah. Berarti ketika tidak dikerjakan pun tidak masalah karena kategorinya kategori sunnah, tetapi harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian rukun qauliyun yang kelima adalah membaca salam. Membaca salam ini juga bagian daripada rukun qauliyun yang ketika diucapkan salam maka harus terdengar oleh telinga kita. Nah, itu kategori pertama di bagian rukun sholat yang 18, yaitu rukun sholat qauliyun, rukun sholat yang harus dengan lisan, kemudian bacanya harus terdengar oleh telinga. Yang pertama saya ulang, takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat atas Nabi di tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah salam. Kemudian rukun sholat yang kedua dari 18 adalah rukun qalbiyun. Rukun qalbi ini adalah rukun yang ada di urusan hati, bagian hati.
Rukunnya ada berapa? Ada 1. Apa wujudnya? Niat. Nah, niat ini adalah rukun bagian hati. Satu-satunya rukun di dalam bagian hati adalah niat. Bagaimana niatnya? Misal, kita akan niat melaksanakan sholat zuhur, maka niatnya itu ada di dalam hati. Pada saat apa dilafalkannya? Pada saat apa diniatkannya? Yaitu pada saat mengangkat kedua tangan saat kita takbiratul ihram. Saya kupas dulu bahwa dalam rukun niat ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama di rukun niat ini adalah qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Qasdul fi'li adalah yaitu menyengaja mengerjakan sholat atau niat untuk mengerjakan sholat. Niat. Yang kedua adalah menyebutkan pardunya sholat atau yang disebut dengan ta'arud. Yang ketiga adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Yaitu menyebutkan waktunya sholat. Misal, ketika kita ingin mengerjakan sholat duhur, maka niatnya di dalam hati adalah qasdul fi'li. Saya niat sholat. Menyebutkan niat niat mengerjakan sholat. Saya niat sholat. Yang kedua ta'arud, menyebutkan pardunya sholat. Saya niat sholat fardu. 2. Yang ketiga, saya niat sholat fardu zuhur. Zuhur ini adalah waktunya sholatnya sholat zuhur. Berarti ketika kita mengucapkan niat di dalam hati, ketika kita ingin meniatkan sholat zuhur, maka yang harus dan wajib diikrarkan dalam hati itu adalah 3 bagian. Yang pertama qasdul fi'li, kedua ta'arud, ketiga ta'yin, yaitu saya niat sholat fardu zuhur. Nah, yang 3 ini wajib, tidak boleh terlewat. Bagaimana kalau saya niat sholat saja, duhurnya nggak kebagian, nggak kesebut, berarti sama, belum hasil niatnya. Maka saya niat sholat fardu duhur itu adalah niat yang harus dihasilkan di dalam hati kita pada saat takbiratul ihram. Bagaimana kalau panjangnya, misalnya ada menyebutkan menghadap kiblat, seperti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Nah, kalau mustaqbilal kiblat ini kategorinya atau derajatnya sudah sunnah. Artinya bahwa ketika pun tidak dibawa dalam niat, maka tidak membatalkan sholat kita. Karena yang wajibnya itu di dalam rukun niat atau di dalam rukun niat yang menjadi bagian rukun daripada rukun qalbiyun adalah 3 kategori yang tadi. Yang satu qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'arud, yang ketiga adalah ta'yin. Saya niat sholat fardu duhur, di dalam hati itu sudah cukup, sudah hasil sholatnya, sudah hasil niatnya. Yang lainnya sunnah. Dibawa kalau disebutkan yang lain-lainnya yaitu lebih afdol, lebih utama. Artinya selain mengerjakan yang fardu, kita juga mengerjakan yang sunnah. Bagaimana kalau misalnya pada saat kita mengikrarkan di dalam hati bahwa itu kita tidak sanggup karena hati kita tergoncang, biasanya tidak khusyuk atau biasanya selalu memikirkan hal-hal lain di luar kegiatan aktivitas sholat, maka dengan 3 kategori yang tadi, yang penting ada qasdul fi'li, ada ta'arud, dan ta'yin, maka sholat kita sudah hasil niatnya. Nah, niat ini sekali lagi adalah urusan hati, lain dengan urusan lisan. Kalau yang biasa dibaca pada saat sebelum sholat, yaitu lafadz niat, misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu lafadznya niat, bukan niat. Niatnya di dalam hati pada saat mengangkat tangan takbiratul ihram, pada saat kita membacakan Allahu Akbar bersamaan dengan menyebutkan lafaz Allah, maka niat yang 3 tadi, qasdul fi'li, ta'arud, dan ta'yin, harus hasil di dalam takbiratul ihram. Pada saat membacakan Allah, jangan terputus pada saat menyebutkan lafaz Allah. Yang 3 tadi harus hasil niatnya pada saat membacakan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Itu pemahaman yang saya peroleh, yang saya dapatkan dari hasil-hasil pengkajian dengan guru-guru pengajian di masjid, di majelis taklim, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, boleh nanti dikoordinasikan dengan guru-guru, dengan para ahli fikih yang lain. Apakah apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai atau belum? Ini adalah semata-mata kelemahan saya ketika tidak sesuai dengan hukum yang semestinya. Ini adalah pemahaman yang saya dapatkan dari guru-guru ngaji atau dari para kiai yang membedah masalah-masalah fikih terkait kaifiat sholat. Saya ulang kembali ke pembahasan. Jadi rukun qalbiyun itu ada 1,
bentuknya niat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'arud, yang ketiga adalah ta'yin. Qasdul fi'li adalah niatnya untuk menyebutkan sholat, untuk mengerjakan sholat. Ta'arud adalah menyebutkan fardunya sholat. Ta'yin adalah menyebutkan waktunya sholat. Ketika kita melaksanakan sholat duhur, maka pada saat takbiratul ihram, saya niat sholat fardu duhur, itu sudah cukup akbar. Begitu. Bagaimana lafaz niatnya nggak disebutkan? Ya, itu kan lafaz niat bentuknya sunnah. Ketika tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Begitu. Tapi karena biasanya hati kita tergoncang, hati kita selalu diganggu oleh setan, maka untuk mengaitkan atau mengikat hati kita pada saat kita ingin mengerjakan sholat, maka sebaiknya kita mengucapkan di awal dengan usolli, supaya pada saat kita mengikrarkan niat di dalam hati, maka kita masih ingat bahwa kita akan melaksanakan sholat. Itu. Kemudian rukun yang ketiga dari 18 rukun sholat adalah rukun badaniyun. Rukun badaniyun ini jumlahnya sisa dari rukun qauliyun dan rukun qalbiyun. Rukun qauliyun ada 5, rukun qalbiyun ada 1, berarti 5 tambah 1 adalah 6. Dari 18 dikurangi 6 berarti bersisa 12. Maka yang 12 ini adalah bagian daripada rukun badaniyun. Kita lihat atau kita simak, rukun badaniyun itu berjumlah 12 karena sisa dari 5 tambah 1. Yang pertama yang dikerjakan oleh anggota badan dalam rukun sholat ini adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu? Maka disesuaikan dengan kemampuan di dalam sholat. Nah, yang terpenting bahwa berdiri adalah diwajibkan bagi orang yang mampu, maka termasuk dari salah satu rukun sholat yang 18. Yang kedua adalah ruku. Yang kedua adalah ruku. Kemudian yang ketiganya adalah tumakninah di dalam ruku. Yang keempat adalah i'tidal. Yang kelima adalah tumakninah di dalam i'tidal. Yang keenam adalah sujud. Yang ketujuhnya adalah tumakninah di dalam sujud. Kemudian yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Kesembilannya adalah tumakninah di antara dua sujud. Yang kesepuluh adalah duduk tahiyat akhir. Ke-11 tartib, dan ke-12 adalah mu'allat, terus menerus begitu. Jadi tidak, dalam sholat tidak ada jeda terlebih dahulu, tetapi harus dilakukan dari awal sampai akhir, maka diselesaikan tanpa harus ada istirahat. Nah, kira-kira itu Umi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan, dengan keterbatasan. Maka saya mohon dimaklum ketika ada beberapa rukun sholat ini yang tidak sesuai dengan kajian-kajian para ulama, dengan kajian-kajian para ustadz, maka saya mohon dimaklum. Kemudian boleh didiskusikan dengan para kiai yang lainnya. Apabila ada kekeliruan, maka ini adalah sebuah perbedaan pendapat barangkali. Kemudian ketika ada hal-hal yang perlu diluruskan, boleh diluruskan kembali, karena saya tidak terlalu kompeten di bidang ini. Perlu dimaklum karena saya di sekolah bukan seorang ustadz, melainkan seorang pengajar di pelajaran matematik.